bagi kita sekalian. Yang terhormat para dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Dolorosa M. Hoar, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Sekolah Dasar Katolik WOE 2, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik Batch 3 pada LPTK Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25869050407. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran di kelas 6 pada Sekolah Dasar Katolik WOE 2 dengan tema hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Apa kabar? Luar biasa. Oke, kalau kabar luar biasa, masih semangat? Semangat, semangat, luar biasa. Masih sehat? Masih sehat. Oke, karena masih sehat, masih semangat, puji
sebagai warga negara. Iya. Ini adalah hak ya. Hak sebagai warga negara itu adalah segala sesuatu yang apa, Odi? Coba ulangi lagi, Odi. Yang seharusnya diperoleh warga negara setelah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Iya, terima kasih, Odi. Kita tepuk tangan buat Yogi dulu. Setelah hak, pasti ada juga yang namanya kewajiban. Nah, yang dimaksud dengan kewajiban itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Saya Ibu. Iya, Kalista silakan. Segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab oleh setiap warga negara. Iya, terima kasih Kalista. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Oke. Kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Setelah mempelajari hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, kalian diharapkan untuk yang pertama bisa memahami makna hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Lalu yang ketiga itu kalian bisa memberikan contoh hak dan kewajiban di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Lalu yang keempat, kalian bisa menghubungkan iman Kristiani kita dengan kasih kepada sesama. Ibu untuk baca ini Matius bab 17 ayat 24 sampai 27. Saya Ibu. Iya, Destria. Yesus membayar dia untuk baik Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut biaya baik Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah kamu tidak membayar biaya 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika
Tuhan Yesus mempunyai hak dan kewajiban. Nah, hak Tuhan Yesus. Kita lihat lagi, yang pertama kita lihat kewajiban Tuhan Yesus sebagai warga negara Yahudi. Kewajiban Tuhan Yesus sebagai warga negara Yahudi. Yang pertama, Tuhan Yesus membayar pajak kepada siapa? Kaisar. Kemudian kewajiban yang kedua, Tuhan Yesus membayar bea kepada bait Allah. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus merayakan Paskah Yahudi setiap tahun di Yerusalem. Yang keempat, Tuhan Yesus taat pada adat istiadat Yahudi. Taat pada adat istiadat Yahudi. Lalu yang berikut lagi, Tuhan Yesus punya hak. Haknya Tuhan Yesus itu sebagai warga Yahudi, haknya apa? Hak Tuhan Yesus sebagai warga Yahudi itu adalah Tuhan Yesus boleh mengajar orang-orang di dalam rumah ibadah. Lalu ada lagi hak Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus bebas menggunakan rumah ibadah untuk berdoa. Sudah selesai? Sudah. Oke, karena sudah selesai, sekarang kita mau melihat apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, sekarang Ibu ambil 3 bola ini lagi. Boleh? Nah, 3 bola ini lagi. Nanti bola mana yang Ibu lempar pertama? Bola mana yang Ibu lempar pertama? Berarti kelompok itulah yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Bisa? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini bola warna apa? Biru. Oke, siapa kelompok biru? Oh, Kalista Destria, silakan. Situ saja. Depan, dari depan. Hak untuk mendapatkan keundangan tersebut, Buat. hak dan kewajiban masyarakat. Iya, apa saja hak yang ada di masyarakat? Hak sebagai masyarakat kalau di rumah. Apa? Hak untuk apa? Hak untuk mendapatkan kasih sayang dan orang tua. Ya, hak apa lagi? Ya, terus siapa lagi yang bisa bantu? Hak di masyarakat. Apa lagi? Tidak ada kelompok lain yang bisa bantu? Kalau di masyarakat? Apa? Hak untuk apa? Saya Apa? hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Iya. Kalau kewajiban di masyarakat apa? Wajib membayar pajak. Wajib membayar pajak. Wajib apa lagi? Wajib membela negara. Iya, wajib apa lagi? Wajib menaati hukum. Iya, terima kasih. Kita tepuk tangan buat kelompok biru. Sekarang kelompok yang berikut ini bola warna apa ini? Merah. Kelompok merah. Silakan. Hak dan kewajiban di sekolah. Ah, sekolah. Hak untuk berpendidikan. Iya, Hak untuk lingkungan belajar yang aman. iya, Hak berpendapat. iya.
seimbang. Hak dan kewajiban itu harus apa? Seimbang. Hak dan kewajiban itu harus seimbang. Nah, supaya harus seimbang, kita lihat di sekolah. Di sekolah kita lihat hak sebagai anak sekolah, kewajiban dan hak. Yang kita lihat mulai yang pertama itu adalah kewajiban. Kewajiban itu adalah wajib belajar. Wajib apa? Belajar. Wajib belajar. Harus belajar dengan rajin supaya seimbang. Harus belajar dengan serius supaya bisa seimbang dengan hak. Hak itu mendapat pendidikan. Kalau sudah mendapat pendidikan, ibu guru dengan bapak guru sudah kasih materi, sudah ajar kalian di dalam kelas, tetapi kalau tidak rajin berarti hak dengan kewajibannya tidak seimbang. Itu di sekolah. Kalau di rumah, tadi Ogi bilang hak mendapat kasih sayang. Ini bapak dengan mama di rumah sudah sayang Ogi. Bapak dengan mama sudah sayang Ogi. Itu adalah haknya Ogi. Kemudian yang berikut mendapat uang jajan. Nah, karena haknya mendapat kasih sayang dengan uang jajan, maka Ogi harus menghormati bapak dengan mama di rumah. Kemudian Ogi harus rajin belajar, tidak boleh malas, supaya uang jajan yang bawa ke sekolah tiap hari ini bisa seimbang. Lalu di masyarakat harus taat pada hukum pemerintah yang ada di masyarakat.
sini